Shalom seluruh jemaat terkasih, selamat pagi, salam sehat. Bersyukur saat ini kita beribadah dari rumah masing-masing, masih beribadah dari rumah masing-masing. Bersyukur untuk kemurahan Tuhan, bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang terus melimpah dalam hidup kita. Pagi ini kita akan beribadah. Mari siapkan hati yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Mazmur 31 ayat yang ke-8. Aku akan bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan di jiwaku. Kemenangan terjadi di sini. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam
Tuhan memberkati. Tuhan menyertai setiap keluarga demi keluarga yang menghormati hari Sabat. Berkat Sabat akan turun atas kami Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Biarkanlah hati kami tetap terus mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saat ini sedang beribadah dari rumah masing-masing, Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Baik-baik semua, sehat? Saya percaya semua jemaat dalam keadaan baik dan sehat. Apapun yang terjadi, kita tetap berkata Tuhan Yesus baik. Dari rumah kita akan bertepuk tangan, kita akan memuji dan bersuka cita. Biar bumi akan berlalu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seluruh jemaat kita bertepuk tangan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji.
tetap mencintai Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Kita siapkan hati kita untuk firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita mengambil waktu untuk sekali lagi membawa hati kita untuk datang kepada Tuhan. Tidak ada Allah lain di dunia ini yang sanggup menyelamatkan kita kecuali Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kegundahan, problema, masalah, sakit penyakit, penderitaan, kesulitan, tantangan hidup tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Selain Kau, tiada yang lain. Selain Kau, tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain. Yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan jauhku tetaplah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain. Ada
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan. Kami siap untuk mendengar dan diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua yang saat ini yang mendengar firman Tuhan. Roh Kudus bekerja mempersiapkan hati kami untuk sungguh-sungguh lemah lembut, rendah hati. Jauhkan kami dari kesombongan, jauhkan kami dari kekerasan hati. Hari ini kami siap untuk belajar. Kami siap dan bersedia untuk diarahkan. Tidak ada kebodohan, tidak ada kelambanan, tidak ada kekerasan hati. Hati kami tanah yang subur untuk benih yang baik, benih firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, shalom jemaat sekalian. Ya, kali ini kita bersama-sama beribadah meskipun secara online, tetapi bersyukur apapun yang ada di bumi ini, apapun yang terjadi, baik kegoncangan karena pandemi, tidak menghalangi, tidak menyurutkan semangat kita, kegairahan kita kepada Tuhan. Dan bersyukur di setiap antusias dan semangat kita mencari Tuhan. Apapun yang penting cari Tuhan, meskipun lewat virtual, bersyukur. Tetap semangat untuk beribadah. Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, 2 Korintus 8 ayat 13 dan 14. Silakan, kita sudah melihat di layar LCD sudah ditampilkan. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Ayat 14, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Ya, Bapak Ibu, di ayat 13 maupun 14 ini ada frase yang diulang, yaitu supaya ada keseimbangan. Ya, dan ini yang menjadi tema khotbah saya pada saat ini, bicara tentang keseimbangan. Kemarin istri saya Besi belajar, kita diajak mendengar firman Tuhan mengenai Lydia, perempuan yang murah hati, memberi dukungan dalam pelayanan. Kali ini pun masih belajar tentang hal memberi. Ya, kenapa memberi itu penting? Pak, ini kan sedang krisis. Pak, ini masanya susah. Kerjaan aja susah, bahkan terhambat, bahkan berhenti karena pandemi. Apalagi dengan kondisi yang terjadi, kebijakan pemerintah, pemberlakuan yang terjadi ini, gak mudah Pak memberi. Bukankah lebih aman menyimpan? Bukankah lebih berhikmat untuk menghemat? Ya, itu cara berpikir yang saat ini terjadi. Menyimpan, apalagi dengan kondisi yang sekarang ini, yang punya simpanan itu untuk lereng, agak nyaman. Apalagi yang pandai menghemat, dengan kondisi yang terjadi itu dikatakan berhikmat. Bapak Ibu, saya belajar dari Alkitab. Alkitab banyak memberi petunjuk. Namanya keadaan memang silih berganti. Ada masa kelimpahan, ada masa nyaman, tapi juga ada masa paceklik. Tetapi Alkitab seringkali mengatakan bahwa siapapun yang murah hati, siapa yang memberi, itu akan diberkati. Mari kita lihat Amsal 11 ayat 24 ya. Amsal 11 ayat 24 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Dalam Alkitab pun juga ada banyak contoh-contoh ketika terjadi krisis 3,5 tahun tidak ada air hujan, terjadi gagal panen, terjadi inflasi, harga-harga barang naik, harga pangan naik, banyak kelaparan terjadi di mana-mana, banyak kemiskinan terjadi di mana-mana. Dan saat itu ada
nabi Tuhan namanya Nabi Elia itu disuruh Tuhan ke Sarfat, bukan kepada orang kaya, tetapi kepada seorang janda yang miskin. Dan kepada janda miskin ini Tuhan kayaknya kok begitu tega ya, menyuruh Elisa meminta roti. Tetapi ketika janda Sarfat ini bergumul dengan imannya, apakah dia akan menghemat untuk dirinya dan keluarganya? Apakah dia akan menyimpan untuk keamanan keluarganya? Tapi dia memberi untuk Elia. Dan karena pemberian ini, 3,5 tahun masa krisis janda Sarfat berubah. Ada banyak contoh juga. Pada suatu ketika penduduk Samaria dikepung, di-lockdown oleh musuh dari kerajaan Aram, dan mereka nggak bisa kemana-mana. Terjadi krisis kelaparan, krisis moral, krisis ekonomi, apapun lah, multi krisis. Dan satu-satunya cara untuk menolong mereka adalah ketika ada sekelompok orang kusta bermurah hati, berbagi makanan, berbagi jarahan kepada mereka, kepada seluruh penduduk Samaria. Bapak Ibu, memberi itu penting karena memberi pertama lebih berbagi, dan memberi itu selalu mendatangkan berkat. Tapi kali ini saya ingin mengajak bahwa motivasi kita bukan soal kaya, bukan soal berkelimpahan, bukan soal harta, bukan melulu soal uang. Tidak. Puji Tuhan kalau kita diberkati, puji Tuhan kalau kita bertambah kaya, puji Tuhan kalau Tuhan memang mengizinkan hal itu terjadi pada diri kita. Tetapi kali ini saya ingin mengajak kita semua bahwa motivasi kita yang pertama dan motivasi kita yang utama dalam memberi itu adalah karena Kristus. Karena demikianlah cara hidup tubuh Kristus. Mari kita lihat kembali ayat yang kita baca hari ini, 2 Korintus 8 ayat 13. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan, ya. Tetapi supaya ada keseimbangan. Saya teringat ketika bicara soal keseimbangan itu dengan yang namanya timbangan. Kita semua tahu timbangan kiloan pedagang itu, ya. Agar terjadi kesamaan posisi, ya, atau yang dicari itu adalah posisi yang sama. Salah satu bagian harus diberi beban, biasanya ons, gram, atau 1 kilo, 2 kilo. Nah, dan ketika terjadi keseimbangan, semua sama-sama enak dan dianggap tuntas. Apabila berat sebelah, ya, berarti ada pihak yang dirugikan, entah itu pembelinya atau pedagangnya. Dan kalau timbangannya jelek, ya, maksudnya kalau sering kali berat sebelah, lambat-lambat pasti terjadi pertengkaran dan dirasani, oh pedagangnya jujur, timbangannya rusak. Dan di Alkitab, ya, timbangan yang salah, neraca yang keliru itu kekecilan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, beban, ya, atau tekanan yang diberikan itu secara otomatis akan mengangkat posisi yang sebelah sini, yang semula ringan itu akan terangkat. Dan akan terus dikerjakan sampai terjadi keseimbangan atau kesamaan. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan manusia, Bapak Ibu saudara sekalian. Di balik setiap berkat yang Tuhan berikan, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Di balik setiap berkat yang Tuhan berikan, selalu ada
berkat yang wajib digunakan untuk mengangkat sesama. Setiap berkat yang Tuhan sediakan selalu ada maksud agar kita turut serta mengangkat kondisi orang lain. Ya, tetapi Paulus juga memperingatkan agar kita tidak memanfaatkan prinsip keseimbangan ini demi kepentingan kita sendiri. Terkadang ada orang yang suka dibantu, cari-cari bantuan, tapi demi dirinya sendiri, demi cari keringanan dirinya sendiri. Ada orang yang tidak suka dibebani tanggung jawab, sukanya ditanggung, ya. Apapun ditanggung koncone, ditanggung keluargane, ditanggung A, ditanggung B. Nah, Paulus tidak suka seperti ini. Paulus memperingatkan jangan mempermainkan yang namanya prinsip keseimbangan ini. Hidup tidak selalu memberi, pada kalanya pasti akan juga menerima. Dan sebaliknya, hidup nggak boleh selalu menerima. Anda harus belajar memberi. Anda harus belajar siap menerima, siap juga memberi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami sekeluarga sering dan telah mengalami, kami belajar dan berlatih dalam memberi keluarga, memberi jemaat, memberi tetangga, bahkan kami belajar juga memberi kepada orang yang berbeda agama. Tidak masalah, kami beri. Kami tidak kenal dengan baik, tapi kami beri. Karena memberi itu tidak pernah keliru. Tetapi yang namanya memberi itu meniru Bapa Surgawi yang Maha Murah. Itulah sebabnya dikatakan kamu dibebani supaya orang lain diringankan. Kamu dibebani supaya orang lain mendapat keringanan. Tujuannya agar kita berlaku sebagai tubuh Kristus, sebagaimana Kristus dibebani salib, dibebani maut untuk keringanan dan kemuliaan surgawi kita. Kita sebelumnya rendah karena dosa-dosa kita, hina karena kesalahan kita. Kita sepatutnya dibebani kutuk, dibebani maut, tetapi Kristus ambil semua tanggungan kita. Dia yang ganti dibebani, Dia yang ganti diberatkan, supaya kita terangkat dan alami keringanan. Bahkan lebih lagi kita terangkat alami kemuliaan. Dan inilah alasan utama kenapa kita murah hati. Inilah alasan utama kenapa kita memberi. Inilah alasan utama kenapa kita mengupayakan keseimbangan. Karena kita telah mengalami kasih Kristus. Demikian pula kita meniru cara Kristus. Demikian pula kita bersikap seperti keteladanan Kristus. Orang yang sadar akan kasih Kristus pasti akan semakin nyata tindakan kasihnya. Orang yang sadar alami pemberian Kristus pasti akan murah hati dalam memberi. Di masa yang tidak mudah seperti ini, mari kita latih terus kepedulian terhadap sesama. Dan saya percaya Anda semua yang mendengar firman Tuhan ini pasti diberkati. Anda pasti diberkati. Sedikit tekan ego. Karena tekanan kepada ego kita akan meringankan beban sesama yang lain. Lakukan sebagaimana Kristus telah melakukannya kepada kita, kepada saya dan kepada Anda.
Dia ringankan beban dosa Anda. Dia tanggung semua beban itu. Bahkan dia muliakan kita. Belajar dan latihlah sifat memberi. Pak, saya sudah memberi, Pak. Saya sudah memberi keluarga, saya sudah memberi saudara, ada rekan kerja saya beri. Bapak Ibu, kalau memberi keluarga, saudara, teman kerja, permisi kata orang berdosa pun melakukan hal yang sama. Orang yang jahat pun berbuat yang sama kepada keluarganya, kepada teman jahatnya yang sama. Sekali agak ekstrim, sama seperti Kristus memberi kepada orang yang kadang tidak tahu diri. Siapa itu? Saya dan kita semua. Kita ini sudah banyak diberi kasih, tapi kadang masih saja berbuat dosa. Tapi Tuhan masih memberi, masih murah hati. Sesekali beri kepada orang yang tidak kenal. Beri lebih kepada orang yang minta-minta. Biasanya kita beri 500, 1000. Sesekali coba latihlah sifat ego kita tekan. Kasih 5.000, kasih 10.000. Kalau Anda beli roti, coba sekali-sekali beli 2 roti yang enak. Berikan kepada tetangga yang belum pernah sama sekali Anda beri. Demi apa? Demi keseimbangan. Demi apa? Demi Kristus yang telah mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, bersyukur untuk firman Tuhan ini. Terus latih, terus buka pengertian kami, agar kami semakin murah hati, sama seperti Engkau. Berkati setiap umat-Mu, setiap yang mendengar firman Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seluruh jemaat yang saat ini sedang beribadah dari rumah masing-masing, saya sampaikan pengumuman yang pertama. Ibadah minggu depan masih menunggu himbauan dari pemerintah. Kemudian untuk persembahan bisa dikirim ke rekening gereja GSPI atau juga bisa dikumpulkan di gereja atau diserahkan langsung ke bendahara gereja. Terima kasih untuk persembahan dan persepuluhan seluruh jemaat Tuhan Yesus yang semakin memberkati hidup kita. Jangan lupa tetap prokes dimanapun kita berada. Kita percaya kita aman dalam perlindungan Tuhan. Mari bersama-sama kita dari rumah masing-masing ya, antar keluarga ya, bisa mengucapkan salam sehat. Kami di sini bersama-sama, mari 1, 2, 3, salam sehat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dan doa syafaat bagi negara Indonesia dengan satu pujian doa Yabes. Mohon seluruh jemaat bisa bangkit berdiri ya. Kita pujikan doa Yabes dan kita akan bersyafaat bagi negara Indonesia.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang boleh Tuhan sediakan, masih boleh beribadah dan menikmati berkat Tuhan. Kami satukan hati dengan semua yang saat ini bersama-sama beribadah. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia semakin pulih dari pandemi ini. Juga untuk kota kami Solo dan tempat dimanapun kami berada, tempat pekerjaan kami, Tuhan juga berkati Tuhan. Berkati kota Solo semakin pulih. Kami percaya tangan kasih Tuhan terulur. Yang saat ini mengalami isolasi, terbaring di rumah sakit, mengalami lockdown, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Yang kehilangan, yang berduka cita, Tuhan kuatkan, Tuhan senantiasa hiburkan. Tuhan, Engkau Allah kami yang maha murah, maha kasih. Engkau tahu mereka yang berduka cita kehilangan, Tuhan semakin kuatkan, hiburkan. Yang sakit disembuhkan, yang sedang bergumul akan usahanya, pekerjaannya, kami percaya Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti berikan berkat. Keadaan atau dunia mungkin goncang, tetapi anak-anak Tuhan pasti diberkati. Tuhan berkati, Tuhan pimpin semua. Juga setiap jemaat, Tuhan berkati setiap rumah demi rumah. Tuhan berkati setiap keluarga demi keluarga. Tangan kami terangkat kepadamu, Tuhan, memohonkan kemurahan Tuhan untuk setiap keluarga kami, untuk setiap pergumulan kami. Tuhan campur tangan. Tuhan menolong. Tuhan berbicara. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur padamu. Mari jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih yang sempurna termeterai kekal di dalam Anak Allah Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat penyertaan serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menjadi milik saudara saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang terima berkat Tuhan bersama kita katakan amin.